Selamat hari Minggu, selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maksi Royke Mangke. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing berdasarkan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14 yang menyatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Firman ilahi yang dasar ciptaan, bagai manusia Kau sudah datang, agar manusia Engkau selamatkan. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Amin. Yesus terpuji Engkau, Yesus terpuji, Yesus terpuji Engkau. Firman kekal dalam rupa insani, yang bagai hamba telah melayani. Kini dalam surga Kau Raja abadi, Yesus terpuji.
marilah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikut Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Ampuni kami, ya Allah Bapa, ampunilah kami umat-Mu. Yesus Mesias, ampunilah kami umat-Mu. Sucikan kami di dalam darah-Mu, sucikan kami umat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, bila kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Juru selamat kami, hangatkanlah hati dan satukan kami dalam rahmat-Mu. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11 yang menyatakan demikian. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan kuasa Tuhan agar dimampukan untuk memberitakan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus Allah kami dalam Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini dalam ibadah minggu ini kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 19-23. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang menyatakan, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji dan syukur
kita ungkapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa ibadah Natal sudah kita laksanakan dengan pimpinan dan penyertaan kuasa Roh Kudus. Patutlah kita semua mengucap syukur dengan Natal Yesus Kristus. Kita diingatkan untuk tetap hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu yang lahir adalah sumber damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang dari sorga. Itulah pokok dari perayaan Natal kita. Karena kita tahu bersama bahwa kehadiran bayi Natal bagi kita yang merayakannya mendatangkan kedamaian dan sukacita. Dan harapan kita sebagai umat yang percaya kepada Allah, yaitu dengan peristiwa kelahiran Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, yang kita pahami dan sering kita dengar satu nats Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, walaupun kita menjalankan kehidupan sehari-hari di dunia ini, selalu kita ini diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan juga pergumulan, dan secara khusus kita tahu bersama dengan adanya pandemi COVID-19 yang berdampaknya yaitu berdampak kematian, kesengsaraan. Tetapi dengan Natal yang kita rayakan itu, semuanya itu kita imani mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Khususnya bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus sang bayi Natal itu. Di mana kita tetap beriman, kita tetap berdoa bahwa suatu saat dengan keyakinan iman kita yang kokoh dalam firman Allah, COVID-19 itu segera berakhir. Sebagaimana juga yang disampaikan melalui firman Tuhan tentang keberadaan setelah Yesus dilahirkan. Bahwa Yesus pun mengalami tantangan yang sangat berat. Di mana ketika kedatangan dan kelahiran Yesus Kristus mengalami tantangan dari seorang raja yang bernama Raja Herodes. Pada waktu itu dia berkuasa. Raja Herodes ini mempunyai rencana yang sangat jahat, yaitu untuk membunuh Yesus. Seperti yang diperintahkan dan dikatakan Raja Herodes menyuruh membunuh semua anak
anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Berarti termasuk Yesus di dalamnya. Tetapi apa yang terjadi bahwa Tuhan Yesus tetap selamat dari maut. Sebab apa? Sebab sebelum ada perintah dari Raja Herodes untuk membunuh, sesuai perintah malaikat Tuhan, bahwa Yusuf dan Maria serta Yesus harus menyingkir ke Mesir sampai Herodes mati. Tapi hal itu terjadi supaya genaplah apa yang difirmankan Tuhan. Karena belum saatnya Yesus diserahkan kepada orang berdosa yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias itu adalah Raja di atas segala raja yang menyelamatkan dunia ini. Dan dalam pemberitaan firman Tuhan juga melalui Injil Matius 2 ayat 19 sampai 23 ini yang kita telah dengar dan baca bersama, di sana tentu memberitakan bahwa setelah Raja Herodes mati, malaikat Tuhan menyuruh Yusuf kembali ke tanah Israel. Tetapi setelah Yusuf mendengar bahwa anak Raja Herodes yang bernama Arkelaus menggantikan Raja Herodes ayahnya sebagai raja di Yudea. Tidak jadi ke Israel. Tetapi Yusuf dinasihati malaikat Tuhan dalam mimpinya agar pergi ke Galilea dan menetap di sebuah kota kecil, yaitu yang bernama Nazaret, di mana kita tahu bersama Yesus dibesarkan. Dan di sanalah kuasa Allah dan rencana Allah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah. Ternyata kita mengetahui bahwa anak dari Raja Herodes ini, yaitu Arkelaus yang menggantikannya sebagai raja itu, adalah seorang raja yang sangat kejam. Bahkan amat licik. Berarti tidak ada bedanya dengan ayahnya sendiri, yaitu Herodes. Karena apa? Karena kekejamannya dan kelicikannya terlihat jelas ketika dia membunuh banyak orang yang melawan kepentingannya. Jadi setiap orang yang melawan kepentingannya dia harus dibunuh oleh Raja Arkelaus. Itulah mengapa Yusuf, Maria, dan Yesus menetap di Nazaret. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan kita ini mengarahkan kita bahwa Allah mempunyai rencana keselamatan bagi manusia di dalam Kristus. Dan rancangan Allah itu tetap terlaksana. Tidak ada satupun yang dapat menghalang-halangi. Karena itulah apapun rencana yang dibuat manusia, kalau tidak dikehendaki Allah tidak akan terlaksana. Sebagai contoh, yaitu dalam pembacaan kita tadi, yaitu Raja Herodes dan anaknya Arkelaus itu.
Karena apa? Mereka ini adalah raja duniawi. Tidak dapat mereka itu menggagalkan rencana karya keselamatan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Sebab apa? Sebab Allah yang mengatur setiap kehidupan manusia dan setiap rencana kejahatan apapun tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi karena ketaatan Yusuf kepada perintah Allah, maka keluarganya diselamatkan tetap dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Sebagaimana maksud dan tujuan dari kehadiran Allah di dalam dunia ini melalui putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Maka melalui firman-Nya, Allah menghendaki agar tetap hidup beriman kepadanya. Agar tetap hidup dalam kasih Allah. Walaupun kita menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan di dalam dunia ini, tetap menjaga hubungan yang baik dengan sesama dan terutama kepada Tuhan. Dengan demikian, kehadiran hidup kita ini sebagai pribadi dalam keluarga kita dan juga dengan sesama kita senantiasa dalam pengharapan selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu memiliki sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Karena kehadiran kita juga mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kedamaian sebagai umat pilihan Allah. Sebagaimana Yesus Kristus itu adalah sumber damai sejahtera itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kiranya kita semua menjadi berkat bagi kita semua, dan dengan Natal yang kita rayakan, kiranya menjadikan kita hidup dalam damai sejahteranya, dan Raja damai itu, yaitu Yesus itu sendiri yang lahir, selalu mengasihi dan selalu menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus dan firman-Nya. Amin. Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Yesus Kristus sumber damai
Jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan seluruh umat percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha mengasihi dan menyertai kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami dapat beribadah, menyembah dan memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya melalui ibadah kami ini, hidup kami semakin diberkati dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan. Kami percaya dengan firman-Mu, kami dikuatkan dan selalu memiliki pengharapan yang dijanjikan Tuhan Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang kekal, sehingga dengan kasih-Mu itu, kami umat-Mu tetap merasakan pertolongan melalui kuasa Roh Kudus, sekalipun berbagai tantangan dan pergumulan yang kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami selalu dalam pemeliharaan-Mu. Tetap ada sukacita dan damai sejahtera, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera, yang selalu mengajarkan kepada umat-Mu untuk hidup menghadirkan damai sejahtera. Bapa di sorga, kami umat-Mu tetap menjaga relasi dengan Tuhan dan sesama, dalam melaksanakan hidup beriman, dalam ketaatan dan kesetiaan kepada perintah firman-Mu. Terlebih relasi kami kepadamu Tuhan. Karena itu kami berdoa, kiranya memberkati seluruh jemaat dalam setiap kehidupan mereka, dan juga setiap usaha dan pekerjaan jemaat, demikian juga semua presbiter, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan pengutusan dan kesaksian di jemaat-Mu. Demikian juga kami doakan bagi saudara-saudara jemaat kami yang dalam keadaan sakit dan yang masih dalam pemulihan. Kiranya dengan kuasa Tuhan memberi kesembuhan dan pemulihan, serta doa kami juga bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Tuhan Yesus Kristus memberkati sukacita dan kebahagiaan mereka dalam ungkapan syukur kepadamu Tuhan. Khususnya juga kami berdoa, kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan kehidupan kami dalam beribadah, menyambut dan merayakan tahun yang baru, tahun 2021 yang akan datang, dan meninggalkan tahun yang lama, tahun 2020. Kiranya Tuhan tetap setia memberikan kami kesehatan dan berkat-berkat-Mu. Bapa di sorga, kami doakan kiranya memberkati pemerintah negara dan bangsa kami, agar tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga selalu tercipta kedamaian dan ketentraman serta hidup selalu mengasihi satu dengan yang lainnya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga seluruh gereja-gereja Tuhan di dunia ini dalam melaksanakan pelayanan dan kesaksiannya.
demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Agar gereja Tuhan menjadi saluran berkat bagi seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga. Inilah permohonan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan doa kami dan mengabulkan doa kami, serta mengampuni salah dan dosa-dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Warta Jemaat Ibadah Minggu 27 Desember 2020 yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Maksi Roy Kemangke, presbiter yang bertugas, organis, memandu lagu, dan tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong berkat dan sukacita dari Tuhan kepada jemaat yang akan berhari ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dari tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati sukacita saudara atau keluarga. Yang ketiga, jadwal ibadah malam tahun baru 31 Desember 2020, tempat GPIB Marturia Lojanan, pukul 19.00 WITA, pelayan firman Pendeta Maksi Roy Kemangke. Yang keempat, jadwal ibadah tahun baru 1 Januari 2021, tempat Gereja GPIB Marturia Lojanan, pukul 9.00 WITA, pelayan firman Pendeta Maksi Roy Kemangke. Yang kelima, bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dapat diantar langsung ke kantor gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu, mulai pukul 9.00 WITA sampai dengan 14.00 WITA, atau menghubungi Bapak Hari Setio Utomo dengan nomor telepon atau WA yang tertera di bawah ini. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Yang keenam, kesaksian pujian. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan memberikan kesaksian pujian dalam ibadah minggu online, dapat merekam sendiri video kesaksian pujiannya dan mengirimkannya ke tim multimedia atau menghubungi saudara Stani. Warta keuangan akan disampaikan dalam grup WA Marturia Center. Demikian warta hari ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Marturia Lojanan. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri, kita mengakhiri ibadah minggu hari ini. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku
damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.